Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rosina Dewi, NIM 2018-005-003. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang Integrated Circuit atau IC. Peta konsep, hal-hal yang kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian dan sejarah IC. Yang kedua, jenis-jenis IC. Yang ketiga, pengelompokan IC. Dan yang keempat, fungsi IC. Yang pertama, pengertian Integrated Circuit atau IC. Integrated Circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang membentuk sebuah integrated circuit adalah bahan semikonduktor. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi integrated circuit atau IC. Dalam bahasa Indonesia, integrated circuit ini sering diterjemahkan menjadi sirkuit terpadu. Selanjutnya, sejarah singkat integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau sirkuit terpadu ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Quigley yang bekerja untuk Texas Instruments. Setengah tahun kemudian, Robert Noyce berhasil melakukan fabrikasi dengan sistem interkoneksi pada sebuah chip silikon. Integrated circuit atau IC merupakan salah satu pengembangan teknologi yang paling signifikan pada abad ke-20. Teknologi IC memungkinkan seorang perancang rangkaian elektronika untuk membuat sebuah peralatan elektronika yang lebih kecil, lebih ringan, dengan harga yang lebih terjangkau. Konsumsi daya listrik sebuah IC juga lebih rendah dibanding dengan transistor. Oleh karena itu, IC telah menjadi komponen utama pada hampir semua peralatan elektronika yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya kita perhatikan gambar IC. Selanjutnya jenis-jenis IC. Kita perhatikan gambar TTL atau transistor logis. IC TTL merupakan salah satu jenis dari IC digital. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Yang kedua, CMOS atau Complementary with MOSFET, yang merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. IC CMOS juga menggunakan sinyal gelombang kotak atau square dan mempunyai dua kondisi, yaitu 0 atau 1 yang berfungsi sebagai saklar. Yang ketiga, kita perhatikan gambar IC linear. Pada umumnya, IC linear berbeda dengan jenis yang lainnya karena bukan merupakan bagian dari IC digital. Jika pada IC digital menggunakan sinyal kotak, maka jenis ini menggunakan gelombang sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Selanjutnya, pengelompokan IC berdasarkan jumlah komponen. Kita perhatikan gambar pertama, small scale integration atau SSI. Merupakan jenis yang mempunyai skala kecil, yaitu hanya terdiri dari beberapa transistor di dalamnya. Pada umumnya, IC ini hanya dapat menampung sampai 100 komponen saja. Yang kedua, kita perhatikan gambar medium scale integration. Merupakan terdiri dari ratusan transistor di dalam sebuah kemasan IC. Pada umumnya, IC MSA dapat menampung 100 sampai 3.000 komponen elektronik di dalamnya. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang ketiga, large scale integration. Large scale integration adalah jenis yang terdiri kurang dari 4.000 transistor di sebuah kemasannya. Pada umumnya IC LSI ini dapat menampung 4.000 sampai 100.000 komponen elektronik di dalamnya. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang keempat, very large scale integration. Very large scale integration adalah IC yang terdiri dari puluhan ribu sampai ratusan ribu transistor di dalam kemasannya.
IC yang berskala sangat besar ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan berhasil menampung 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik di dalamnya. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kelima, yaitu Ultra Large Scale Integration. Merupakan IC yang terdiri dari lebih dari 1 juta transistor dalamnya. IC ini merupakan jenis terbaru dan tentunya lebih ekonomis dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, pengelompokan IC berdasarkan package. Single inline package merupakan paket chip dari IC yang hanya berisi satu baris pin koneksi. Jenis ini juga dapat disebut dengan paket inline pin tunggal. Yang kedua, kita perhatikan gambarnya, DIP atau Dual Inline Package. DIP merupakan paket chip dengan bentuk persegi panjang dan mempunyai 2 deret pin paralel sebagai penghubung listrik. Penempatan DIP biasanya melalui lubang yang terpasang pada papan sirkuit tercetak atau dimasukkan ke dalam soket. IC DIP ini ditemukan oleh Brian Rogers, Don Forbes, dan Rex Rice dari Fairchild R&D pada tahun 1964. Selanjutnya, Small Outline Package. Pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tipe DIP. Perbedaannya hanya pada bentuknya saja. IC SOP memiliki fisik yang ramping dan tipis. Penempatan IC ini biasanya terpasang pada sisi layer bagian bawah PCB. Selanjutnya, kita perhatikan gambar yang keempat, yaitu QFP atau Quad Flat Package. QFP merupakan paket IC yang di permukaannya mempunyai pin yang membentang menyerupai sayap dari keempat sisinya. Selain itu, IC QFP ini mempunyai 2 variasi seperti Low Quad Flat Package and Thin Quad Flat Package. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kelima, DIP atau Dual Inline Package. IC ini merupakan jenis paket yang mempunyai bentuk lingkaran. IC BGA ini biasa dipasang pada perangkat elektronik secara permanen seperti mikroprosesor. IC ini mempunyai banyak pin yang dapat terkoneksi dibandingkan dengan jenis lainnya. Selain itu, kinerja dari IC ini lebih baik dan berkecepatan tinggi. Selanjutnya, pengelompokan IC berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama, IC monolitik atau monolitik IC. Merupakan jenis IC yang mengintegrasikan komponen pasif dan aktif pada satu chip tunggal dengan silikon sebagai bahan semikonduktornya. Konsep IC monolitik ini dapat menghasilkan komponen yang memiliki fungsi lebih tinggi dengan biaya produksi yang rendah. IC jenis ini banyak diaplikasikan pada rangkaian seperti televisi, regulator, amplifier, dan sebagainya. Yang kedua, Thin and Thick Film IC. Mempunyai ukuran relatif lebih besar dibandingkan jenis monolitik. Thin film IC menggunakan teknik penguapan atau katoda sputtering, sedangkan pada thick film IC menggunakan teknik sablon. Yang ketiga, IC hybrid atau multi-chip. Umumnya terbuat dari sejumlah chip dan dihubungkan menjadi satu sirkuit yang saling terintegrasi. IC jenis ini biasanya digunakan di dalam rangkaian amplifier yang berdaya tinggi mulai dari 5 watt sampai lebih dari 50 watt. Selain itu, kinerja IC ini lebih baik dibanding dengan IC monolitik. Selanjutnya, aplikasi dan fungsi IC. Yang pertama, IC linear. IC linear atau disebut juga dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal, penguat operasional, penguat sinyal mikro,
voltage comparator, multiplier, penerima frekuensi radio, dan regulator tegangan. Yang kedua, IC digital. IC digital pada umumnya berfungsi sebagai flip-flop, gerbang logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock microprocessor, dan microcontroller. Ya, baiklah itu saja materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam.